Tokoh fenomenal Abu Nawas yang terkenal dari Baghdad, terkenal dengan sifatnya yang cerdik dan jenaka. Dengan kecerdikannya inilah ia bisa mengatasi masalah yang bikin Baginda Raja tertawa. Namun di balik itu semua, Abu Nawas juga dikenal dengan kejujurannya. Kejujurannya inilah yang membuat Baginda sangat menyukainya. Namun tidak semua yang percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Tidak tanggung-tanggung mereka adalah bangsa jin. Mereka ingin sekali menguji sampai sejauh mana kejujuran Abu Nawas. Bangsa jin ini akhirnya sepakat akan menguji kejujurannya. Apakah Abu Nawas akan lolos dari pengujian dari para jin itu? Mari kita simak ceritanya. Keseharian Abu Nawas adalah menafkahi keluarganya. Ia selalu mencari kayu bakar. Dengan bermodal kapak andalannya, tiap pagi ia pergi ke hutan untuk menebang kayu. Lalu kayu yang ia dapatkan ia jual ke pasar. Dari hasil modal inilah, ia bisa menafkahi keluarganya. Suatu hari, kapak yang ia bawa ternyata jatuh ke dalam jurang. Tanpa kapaknya tentu saja Abu Nawas tidak bisa bekerja. Sebab itu kapak satu-satunya. Hal ini membuat Abu Nawas merasa bersedih. Akhirnya ia terpaksa harus pulang ke rumahnya. Namun saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba datanglah jin yang menyamar sebagai kakek tua. "Hei anak muda, kenapa kau terlihat murung?" tanya jin berpura-pura. "Kapak saya jatuh ke jurang kek, padahal itu kapak saya satu-satunya. Saya jadi tidak bisa bekerja," jawab Abu Nawas dengan nada sedih. Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, muncullah ide dari sang jin. Ini saat yang tepat untuk menguji kejujurannya, pikir jin tersebut. "Maukah kau kubantu untuk mengambilkannya?" "Tentu saja saya mau. Tapi bagaimana cara mengambilnya kek? Jurang itu sangat dalam," jawab Abu Nawas. "Kamu tak perlu tahu bagaimana caranya. Yang aku tanyakan kamu mau enggak saya bantu mengambilkannya?" tanya jin itu kembali. "Saya mau sekali kek," jawab Abu Nawas. Maka turunlah jin itu ke bawah jurang. Saat dia hendak mau mengambil kapak Abu Nawas, tiba-tiba terbesit dalam benak jin untuk mengambil kapak yang lain. Jin tersebut akan menunjukkan kapak yang terbuat dari emas. Ia ingin tahu apa reaksi Abu Nawas. "Wahai anak muda, apakah ini kapakmu?" tanya jin tersebut. "Bukan itu kek, kapak saya jelek," jawab Abu Nawas. Jin itu pun kembali turun ke jurang. Dan saat ia kembali menemui Abu Nawas, ia menunjukkan kapak yang berbeda. Kali ini ia akan menunjukkan kapak yang berlapis mutiara dan intan. "Apakah ini kapakmu wahai anak muda?" tanya jin tersebut. "Itu juga bukan kek, kapak saya jelek dan agak karatan," balas Abu Nawas. Sejenak, jin yang menyamar jadi kakek tua itu pun terdiam. Ia memang benar-benar orang yang jujur, gumam jin tersebut. Untuk ketiga kalinya, jin itu turun ke jurang. Ia pun mengambil kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. "Apakah ini kapakmu?" tanya jin tersebut. "Iya betul kek, itu kapak saya, terima kasih sudah menolongku kek," ucap Abu Nawas kegirangan. Jin tersebut sangat kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Lalu ia pun berkata, "Hai anak muda, andaikan kamu mengaku kalau kapak emas adalah milikmu, tentu saya akan memberikannya padamu, meskipun saya tahu kalau kamu berbohong," tutur jin tersebut. "Saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya kek. Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak yang jelek ini adalah rizki yang luar biasa. Karena dengan kapak ini aku bisa menafkahi keluargaku dengan cara yang halal," ujar Abu Nawas. "Dalam kondisimu yang miskin ini, kamu tetap bersyukur?" tanya jin heran. "Tentu saja kek, karena rasa syukurku inilah yang senantiasa membuatku jujur," balas Abu Nawas. Jin itu pun tersenyum. Mendengar penuturan Abu Nawas, "Saya kagum sama kamu wahai anak muda. Karena rasa syukur dan kejujuranmu, saya akan hadiahkan kedua kapak ini untukmu," kata jin tersebut. Kemudian jin yang menyamar sebagai kakek tua itu pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa 3 kapak. Kapak jelek yang bisa ia gunakan, kapan yang terbuat dari emas dan kapak yang berlapis mutiara dan intan. Namun ujian yang dihadapi Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Di hari berikutnya saat ia sedang menebang pohon di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas terus mengawasi gerak-geriknya. "Saya akui, Abu Nawas bukanlah orang yang mudah tergoda dengan harta, tetapi bukankah lelaki mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aha, aku punya ide lagi untuk mengujinya," kata jin tersebut. Ketika Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan,
Jin itu segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Setiba di sana, jin itu mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci. Tanpa pikir panjang, jin tersebut langsung menculiknya dan menyembunyikannya di alam jin. Beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas dengan membawa kayu yang lumayan banyak. "Wahai istriku, aku sudah pulang, aku membawakan kayu yang banyak sekali," teriak Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun menjadi jengkel. Lalu ia mencari istrinya di belakang, tetapi ia tidak ada. Ia hanya mendapati tumpukan cucian yang belum sempat diselesaikan. Jangan-jangan istriku jatuh sakit, pikir Abu Nawas khawatir. Lalu ia segera bergegas menuju kamar. Akan tetapi istrinya di kamar juga tidak ada. Abu Nawas menjadi panik, lalu ia mencoba mencarinya di seluruh ruangan. Akan tetapi ia juga tidak biasa menemuinya. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada tetangganya, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang tahu. "Kamu di mana wahai istriku?" ucap Abu Nawas khawatir. Di saat Abu Nawas sedang termenung di depan rumahnya, jin kembali mendatangi Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua lagi. "Wahai anak muda, apa yang engkau pikirkan? Kenapa wajahmu terlihat murung?" tanya jin tersebut. "Istriku tiba-tiba hilang kek, dan aku tidak tahu di mana," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir anak muda, aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu," balas jin itu. Sejenak Abu Nawas termenung. "Bukankah kakek ini merupakan kakek sakti kemarin yang menolongku mengambil kapakku di jurang? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Rupanya ia kembali ingin menguji kejujuranku," pikir Abu Nawas. "Hai anak muda, mau ditolong malah melamun. Ayo ikut aku," ajak jin itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menuruti ajakannya. Ia ingin tahu ujian apa lagi yang akan diberikannya. Setelah sampai di tempat yang sepi, jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Kamu tunggu di sini sebentar." Lalu jin itu menghilang. Tak lama berselang, jin itu kembali menemui Abu Nawas. Ia datang bersama wanita yang cantik jelita, layaknya seorang putri kerajaan. "Hai anak muda, apakah ini istrimu?" tanya jin tersebut. Abu Nawas mengamati wanita cantik itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Sungguh cantik dan menawan," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei anak muda, ditanya malah bengong. Ini istrimu bukan?" tanya jin kembali. Dengan sigap Abu Nawas langsung menjawab, "Benar sekali kek, itu istri saya." Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, jin tampak marah. "Kamu bohong, aku tahu ini bukan istri kamu. Hanya karena wanita kamu memilih tidak jujur. Mana rasa syukurmu yang katanya membuatmu bersikap jujur," kata jin tersebut. "Sabar dulu kek, jangan emosi dulu. Aku tahu kalau itu bukan istriku. Tapi, jika aku menjawab bukan, pasti kakek akan datang lagi dengan membawa wanita yang lebih cantik. Dan bila aku menjawab bukan, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, kakek akan menghadiahkan kedua wanita cantik itu untukku. Lalu aku akan pulang dengan 3 wanita sebagai istriku. Kakek kan tahu sendiri, pekerjaan saya adalah penebang kayu di hutan. Pinggang saya sering sakit kek. Aku tidak akan sanggup bila harus melayani ketiga istriku," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, jin yang menyamar sebagai kakek tua itu langsung tertawa terbahak-bahak. "Ternyata kamu bukan hanya cuma jujur, tapi kamu juga cerdik dan lucu. Baiklah, aku kembalikan istrimu." Setelah istri Abu Nawas dikembalikan, akhirnya jin itu pun menghilang. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, semoga kawan-kawan semua bisa terhibur. Jangan lupa di-support channel ini supaya terus berkembang dengan cara di-like dan subscribe-nya ya kawan-kawan. Wassalam.